Salam, apa kabar ibu dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, perkenalkan saya Sulaiman Tamu Ama, mahasiswa Prodi Pendidikan Tematika Universitas Nusa Cendana yang program MPKM di mata kuliah Psikologi Kepribadian, program studi bimbingan dan konseling Universitas Nusa Cendana. Baik, dalam video kali ini akan berisi pemaparan materi sebuah teori kepribadian dari salah satu ahli. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian. Pertama-tama kita akan belajar biografi Karen Horney. Karen Horney lahir di Hamburg 16 September 1885 dan meninggal pada 4 Desember 1952. Karen Horney adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik pada masanya. Nah, pendekatan psikologis Horney adalah pendekatan dari Freud. Kendati tidak termasuk ke dalam 3 tokoh utama psikologi Freudian, Horney menawarkan cara pandang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Ia menekankan adanya hubungan yang jelas antara neurosis dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani penderita neurosis. Berdasarkan hal mengenai neurotik, Horney menemukan ada 10 bentuk kebutuhan neurotis. Kebutuhan-kebutuhan tersebut didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan primer manusia yang terganggu sedemikian rupa oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapi seseorang dalam kehidupannya. Gangguan tersebut ada 2 jenis. Yang pertama, dapat berupa kebutuhan yang tidak realistis, tidak masuk akal, dan tidak pandang bulu. Kedua, kebutuhan orang mengidap neurosis sangatlah kuat sehingga apabila tidak terpenuhi akan membuatnya merasa gelisah dan cemas. 10 kebutuhan neurotik menurut Horney yaitu yang pertama afeksi dan pengakuan, yang kedua pasangan yang mendominasi, yang ketiga kekuasaan, yang keempat eksploitasi, yang kelima pengakuan dan prestasi, yang keenam penghormatan, yang ketujuh ambisi dan pencapaian, yang kedelapan merasa berkecukupan, yang kesembilan kesempurnaan, dan yang kesepuluh batasan yang sempit. Selanjutnya kita belajar tentang teori Karen Horney. Psikoanalitik teori Karen Horney mengembangkan salah satu teori yang paling terkenal dari neurosis. Dia percaya neurosis yang dihasilkan dari kecemasan dasar yang disebabkan oleh hubungan interpersonal. Teorinya mengusulkan bahwa strategi yang digunakan untuk mengatasi kecemasan seringkali digunakan secara berlebihan, menyebabkan mereka mengambil bentuk kebutuhan. Menurut Horney, kecemasan dasar dapat terjadi akibat berbagai hal yang berkaitan dengan orang tua, termasuk dominasi langsung atau tidak langsung, ketidakpedulian, perilaku tak menentu, kurangnya rasa hormat untuk kebutuhan individu anak, dan sebagainya. Nah, kecemasan dasar itu mengalami sebuah reaksi, yaitu individu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia luar dengan beberapa cara, yaitu yang pertama gaya pasif, individu yang percaya bahwa lebih mudah bersosialisasi dengan selalu mengalah. Yang kedua gaya agresif, individu percaya bahwa harus mengalahkan orang lain agar dapat membaur dengan dunia luar. Ketiga, gaya menarik diri, individu merasa lebih baik, tidak terlibat perasaan sama sekali untuk dapat bersosialisasi dengan dunia. Tidak hanya berbicara tentang kecemasan dasar, Horney juga berbicara tentang diri setiap pribadi. Aspek-aspek dalam diri setiap pribadi menurut Horney terdiri dari 3. Yang pertama yaitu real self atau diri yang sesungguhnya, yakni ini terdalam dari kepribadian yang membentuk diri kita, termasuk potensi yang dapat dikembangkan. Pengabaian dan ketidakacuhan orang tua dapat merusak inti ini, sehingga menimbulkan kecemasan dalam diri individu. Yang kedua adalah despised self, diri yang dianggap rendah, yakni persepsi mengenai inferioritas, perasaan tidak berdaya, dan kelemahan individu. Yang ketiga, ideal self, atau diri yang diidealkan, yaitu sebagai bentuk kesempurnaan dan harapan yang harus dicapai, yang dibentuk oleh rasa ketidakberdayaan individu. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengatasi neurotik. Ada beberapa strategi mengatasi neurotik. Yang pertama yaitu maju ke depan atau moving toward, yaitu kebutuhan neurotik untuk mendekati orang lain agar terlindung dari perasaan ketidakberdayaan, misalnya berusaha mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain. Yang kedua yaitu bergerak melawan arah, memilih melawan orang lain dengan cara tampil kuat, unggul, dan kejam. Kemudian yang ketiga adalah bergerak menjauh, yaitu individu membuat jarak emosional antara diri mereka dengan orang lain secara terus-menerus. Selanjutnya kita akan belajar tentang psikologi feminim menurut Karen Horney. Nah, Karen Horney merupakan pelopor dalam disiplin psikiatri feminim, juga sebagai salah satu psikiater wanita pertama yang menyajikan makalah tentang psikiatri feminim. Horney berpendapat bahwa pria dan wanita memiliki dorongan untuk menjadi cerdik dan produktif. Wanita dapat memuaskan kebutuhan normal dan batin. Untuk melakukan hal ini, mereka hamil dan melahirkan.
pria akan puas perlu melalui cara-cara eksternal. Horney mengusulkan agar prestasi mencolok dari pria dalam pekerjaan atau bidang lain dapat dilihat sebagai kompensasi atas ketidakmampuan mereka untuk melahirkan anak-anak. Sekian pembahasan kita tentang psikoanalitik teori Karen Horney. Thanks for watching.